Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Rian Bowo di My Blood Sugar Story. Nah, kali ini sudah masuk ke bulan Ramadan. Banyak bertanya sama gua terkait takjil yang aman dikonsumsi di bulan Ramadan bagi kalian yang punya riwayat DM maupun pradiabetes. Nah, kali ini gue mau eksperimen. Dan ini baru pertama kali ya gue mau nyobain, mudah-mudahan tidak begitu tinggi atau bahkan tidak ada lonjakan gula darah. Ya kayaknya sih ada lonjakan gula darah tapi minim ya. Nah, dari tajilnya sendiri gue mau bikin es campur kali ya, ala-ala gue. Nah, bahan yang pertama itu alpukat. Nah, kalau buat kalian yang punya riwayat pradiabetes ataupun diabetes mellitus, aman sekali untuk mengkonsumsi alpukat karena dia tidak akan mengalami kenaikan gula darah. Dan kalian juga yang sehat boleh juga nih mengkonsumsi ini aman. Kemudian yang kedua, saya punya agar rasa yang warna pink ya, yang kandungan gulanya 0 gram. Nah, kalau misalnya ini saya bikinnya sih pakai 1 saset Tropicana Slim ya. Kemudian yang ketiga, ini cincau tawar yang saya beli di supermarket. Nah, dan yang terakhir adalah sirup Tropicana Slim rasa koko pandan. Nih, gue penasaran nih. Di sini labelnya sugar free, kemudian di gulanya 0 gram sama karbohidratnya 2 gram 1% kandungannya seperti itu. Oke, mari kita buat. Ini mah ala gue aja ya. Jadi pengen tahu seperti apa? Stay tune terus, tonton sampai selesai video gue. Nah, kebetulan juga buat teman-teman semua yang pengen tahu gue sehari-harinya makan apa, kan ada yang bertanya, bang spill dong menu makan hariannya seperti apa. Nah, ini gue jelasin nih. Jadi gue akan makan yang dimana makanannya itu tidak akan memiliki efek lonjakan gula darah. Mungkin kalau misalnya yang kalian udah lihat video yang ini atau yang ini, nah itu pasti nggak akan asing deh bahwa ini makanan ini tidak akan mengalami kenaikan gula darah. Kenapa saya memilih ini? Satu, karena ini akan menambah kalori ya. Nah, jika kalian kombinasikan telur dan keju, nah itu akan meningkatkan jumlah kalorinya. Nah, jadi buat saya pribadi tidak mengalami penurunan berat badan gitu, malah kadang bertambah, kadang stabil gitu aja sih. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, bang, kok lu nggak takut kolesterol? Kolesterol gue tinggi asli, dia hampir mendekati di angka 400 waktu pas medical check up tahun kemarin tuh. Nah, cuma sanksinya apa? Tidak ada satupun karbohidrat yang masuk, maksudnya kayak seperti nasi, gue makan nasi nggak stop. Terus gluten, gue sama-sama hari-hari nggak makan gluten. Terus yang ketiga, yang manis-manis gitu nggak. Termasuk buah gue cuma konsumsi alpukat aja sih, yang sebenarnya itu aman tuh. Gitu. Ya, oke, stay tune terus ya. Oh ya, satu lagi pesan gue. Buat yang mau eksperimen ini gue nggak tahu nih efek lonjakan gula darahnya tuh berapa. Gue menyarankan itu buat yang gula darah puasanya dicoba di bawah 130 deh. Antara 130 boleh coba eksperimen ini. Nanti tinggal coba-coba aja gitu. Oke? Yuk simak terus video gue sampai selesai. Nah, untuk alpukat gue pakai semua ya. Ini gue pakai alpukat mentega. Nah, kemudian ini yang terakhir, pakai sirup ya. Ini manis. Gue sebenarnya udah ngerasain ini, cuma belum gue tes kenaikan gula darahnya. Kita pakai 2 sendok makan aja. Gue nyobain 1 sendok makan aja udah manis ini. Kita coba 2 sendok makan. Apa 3? 3 deh. Udah terlihat merah-merah nih, cantik. Sekali lagi deh. Oke, sudah selesai. Oke, udah jadi ya. Oh,
ikan. Nah, berhubung sekarang masih jam 4:30, gue masukin dulu ke kulkas aja guys ya. Nanti pas buka baru kita makan. A few moments later. Alhamdulillah, azan maghrib sudah berkumandang waktu gue berbuka puasa. Nah, untuk diketahui, gue itu nggak sahur ya. Jadi, bukannya gue tidak menghormati sahur itu sendiri. Jadi gue kan masih IF nih tiap hari. Untuk makan jam 8 malam. Nah, jadi pas sahur itu, jadi cuma minum aja, minum air putih yang banyak. Nah, jadi kan nanti kan kehitungnya kan IF ya, karena IF itu sendiri kan terhitung dari 16 jam. Kalau misalkan nggak 16 jam itu bukan IF namanya. Nah, itu jadi perbedaan antara IF sama puasa keagamaan ya. Kalau puasa keagamaan dari selesai di jam subuh, kemudian lanjut makan lagi di jam maghrib gitu. Tapi intinya sama-sama menyehatkan sih. ...64 ya gula darah puasa gue. Nah, terus gue jelaskan lagi, kalau misalkan kenapa bang kok gula darah segitu nggak lemes ya? Ya soalnya dari awal gue sakit diabetes itu gue nggak pernah konsumsi obat sama sekali gitu, sama nggak pernah suntik insulin. Jadi murni turun itu dari intermittent fasting itu sendiri. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hidangan pembukanya makan ini dulu ya, es campur ala-ala gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya mendekati es campur asli. Cukup mengobati rasa kangen gue sama es campur. Jujur gue baru pertama kali nyobain ini ya, iseng-iseng aja. Nah, sekarang nanti tinggal lihat cek gula darah 1 jam sama 2 jamnya berapa, lonjakan gula darahnya. Tadi gue kelupaan tadi nunjukin jam ya, pas azan maghrib tuh 18.11 tadi. Nah, Makan bersama aja. oke, sekarang lanjut menu makan utama gue ya. Ini ada telur 5 digoreng, diorak-arik. Nah, udah menjadi rutinitas gue untuk menambahkan keju ya. Jadi untuk menambahkan kalori juga. Coba tanya. Seperti ini langsung gue makan hidangan utamanya. Ini pakai taburan nori. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi 1 potong ayam filet. A few moments later. Jam 19.18, cek gula darah 1 jam setelah makan. ...88. A few moments later. Sekarang jam 20.17, cek gula darah 2 jam setelah makan. Oke, sedikit review ya. Tadi saya berbuka puasa dengan alpukat, cincau, agar-agar, dan 3 sendok makan sirup Tropicana Slim rasa koko pandan. Nah, kalau untuk dari makannya sendiri saya makan 5 telur ayam beserta keju dan ayam ya, 1 potong filet ayam. Atau 2 potong gitu, 2 potong filet ayam. Yang dimana makanan tadi itu sebenarnya tidak memicu kenaikan gula darah ya, kecuali yang awalnya tadi, es buah yang gue bikin tadi, yang ala-ala tadi loh itu. Jika di review, pada saat saya buka puasa tadi, gula darah saya di angka 64, rendah ya. Ini kalau misalnya saya tambah jam puasanya lagi bisa di angka 50-an nih. Itulah alasan kenapa gua untuk berpuasa intermittent fasting yang lama ataupun puasa yang jangka waktu yang lama itu untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi semakin lama puasanya semakin turun juga nanti angka gula darahnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah 1 jam setelah makan di angka 88 dan 2 jam setelah makan kembali di angka 74, turun kembali. Kalau misalkan mau coba sirup Tropicana Slim tadi, saran dari saya sih yaitu tadi ada di gula darah 100 ya. Nah, terus tadi kan saya 3 sendok makan agak banyak ya. Ya coba 2 sendok makan apa untuk manis-manisnya itu. Yang penting rasa kangen dari yang penting rasa sirup koko pandannya itu sebagai untuk mengingat aja gitu kan, yang namanya rasa manis itu kan mengingat ya. Memori kita rasa manis itu tuh ya, walaupun
kita dikasih penyakit diabetes mellitus yang dimana tidak bisa makan manis. Nah, si Tropicana Slim ini membuat produk yang aman untuk dikonsumsi. Jadi untuk membuat kita mengingat kembali rasa koko pandan itu sendiri. Menurut gue sih worth it ya. Nah, tapi kembali lagi perlu diingat hasil tes masing-masing individu bisa berbeda-beda. Buat kalian yang nonton YouTube gue yang belum subscribe, subscribe. Kemudian yang share buat teman atau rekan kalian, saudara yang punya penyakit diabetes mellitus, seandainya informasi ini bermanfaat, tolong dibagikan. Jangan lupa ketik-ketik di kolom komentar dan juga likes. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di next video gue berikutnya, yang terutama sih masih di bulan Ramadan ini ya. Kiat-kiatnya seperti apa. Oke, stay tune terus ya. Bye-bye.